Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang sedang anak tawon ada tawon, tawon bahasa ininya apa ya, lebah ya, lebah, ada lebah. Ngeri-ngeri sedap sahabat Pusaka Jawa ya, beginilah ya namanya di alam. Takut jup. Allah Karim. Ya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran maupun musibah rumah tangga maupun musibah yang lain. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar menjalani cobaan berupa sakit. Ya, alhamdulillah ternyata di sini dekat makamnya min aulia ilah, sahabat Pusaka Jawa, makamnya walinya Gusti Allah, Syekh Abdul Qohar ya Pak ya? Syekh Abdul Qohar. Kebetulan ini Bapak ada Syekh Abdul Qohar Surya di Laga. Bapak dari Banten ya Pak ya? Iya, Bapak dari Banten sengaja ziarah. Kalau saya sih begini Pak orangnya. Buru-buru ziarah. Sahabat Pusaka Jawa, masih dengan saya. Kali ini kita akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus ya. Ini kerisnya lumayan gagah, tebel ya. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta ya. Kemudian untuk pendoknya, pendok blewah lamen. Ciri-ciri pendok blewah itu belah tengahnya lamen, itu lawasan, barang lawas. Ini kemungkinan 0,5 karena tebel ya. Untuk mendaknya kendit silang merah. Untuk handlenya nunggak semi ya, nunggak semi wondo apa ini, Gatot Kaca Sebo. Oke, kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan karena cuacanya sangat bagus ya. Saya nggak usah pakai lem, nggak usah pakai lampu ya. Ini mudah-mudahan terang dan mudah-mudahan kita semua diberikan keamanan karena akhir-akhir ini banyak sekali gempa ya Pak ya. Banyak gempa ya Pak ya, banyak gempa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dapur pusaka apa Mas Oo yang Mas Oo bawa? Saya dekatkan kamera, saya kedepankan. Dapurnya lurus ya. Kalau yang biasa nonton channel YouTube saya pasti tahu dapurnya lurus ya. Ini nanti kita bahas step by step perlahan. Dapurnya lurus, memakai ricikan tikel alis, gandingnya polos, memakai pejetan, kemudian tidak ada lagi yang lainnya. Ini adalah dapur tilam upih. Sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui makna filosofi dari nama dapur keris tilam upih itu. Tilam artinya tikar atau alas. Diharapkan si pemilik dapur keris tilam upih itu mempunyai jiwa yang tawadu, rendah hati, karena tilam walaupun dibutuhkan banyak orang, dijagongi, diduduki, dikentutin ya Pak, tapi dibutuhkan banyak orang Pak. Bener nggak Pak? Betul. Iya. Dan juga tilam memberikan pengayoman. Contoh, kita maaf nih, tidur di bawah tanpa ada tilam bisa tidur nggak Pak? Ya, nggak bisa tidur. Dari gigitan nyamuk, dari kedinginan. Nah, diharapkan itu orang yang punya dapur keris tilam upih itu orangnya rendah hati, kemudian bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Walaupun memberikan banyak manfaat pada orang, tidak berharap lebih atau pamrih. Kemudian yang namanya upih, upih adalah pelepah dari pohon pinang. Jadi pohon pinang kan ada pelepahnya tuh yang lebar.
dikecil-kecilin, dianyam jadi tikar. Jadi tilam upi adalah tikar yang berbahan dari pelepah pohon pinang. Makna filosofinya tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau ada kurang lebihnya silahkan tambahin karena memang saya ilmunya sangat sedikit. Kemudian kita lihat dari pucukan bilanya, ini Anggabah Kopong. Pucukan bila ada 6. Pertama Anggabah Kopong, Ngudup Gambir, Nyujen, Ambututumo, Nugu Pinetet, dan Kumyang. Dan ini kebetulan Anggabah Kopong. Kemudian kita lihat dari tikel alisnya. Tikel alis itu seperti alis manusia, posisinya berada di depan sini. Ya, ini posisinya di depan sini. Kalau kita lihat tikel alisnya, jenisnya tikel alis apa? Tikel alis landung. Karena tikel alis ada yang landung, ada yang juga, ya, ada yang gagang pohung, ada yang gagang terong, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari belumbangan atau belumbangan di sini, ya, di belakang gandik. Di belakang gandik ini belumbangan. Ini belumbangan ada 2 macam, yaitu belumbangan atau pejetan. Pertama belumbangan mbata rubuh dan adeg bata. Kalau adeg bata posisinya seperti batu bata berdiri begini, ya. Kalau mbata rubuh seperti ini. Posisi yang ada di sini adalah mbata rubuh. Kalau adeg bata dia lebih tinggi lagi. Gandiknya lebih gagah. Seperti itu, ya. Kemudian kalau kita lihat dari gonjonya ini adalah sebit rontal, sahabat pusaka Jawa. Kita lihat ini gonjonya sebit rontal. Ya, ciri-ciri dari gonjo sebit rontal itu dari sini, terus kemudian di bagian sininya agak ke bawah. Gonjo kita ketahui banyak, ada sebit rontal, ada gelap lintah, ada gonjo wilut, ada gonjo wuwung, ada gonjo sepang, banyak. Ya, ada gonjo dungkul. Jadi orang akan lebih sayang terhadap pusaka ketika mengetahui ricikan jenisnya. Ibarat kata orang punya mobil, tahu spek mobilnya, ya Pak. Punya mobil, katakan mobil Pajero, dia tahu oh pakainya bensin, spare partnya ini, SUV dan lain sebagainya. Kadang maaf orang punya pusaka tahunya isinya saja. Tapi padahal kalau sudah tahu, oh ini namanya ini. Ketika menjelaskan ke anak cucu, itu pasti lebih enak. Akan lebih masuk ke logika. Nanti baru bahas tentang isi. Oke, sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari apa? Sudah, kita lihat dari makna filosofi lurus. Nah, lurus. Ini kebetulan ada Pak, siapa namanya Pak tadi Pak? Pak Mayudi. Pak Mayudi dari Banten. Jadi saya sekalian ngobrol, sekalian menjelaskan ke Pak Mayudi. Jadi gini. Makna filosofi dari dapur keris lurus adalah doa dan harapan sang empu agar si pemilik keris lurus ini mempunyai kebijaksanaan, ketegasan, keteguhan hati, dan kekuatan iman. Apapun masalahnya, solusinya Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya Pak Mayudi datang ke Min Aulia Ilah, Syekh Abdul Qohar, Surya Dilaga. Itu selain kirim Fatihah ke sana, selain kirim doa, Syekh Abdul Qohar pun mendoakan kembali kepada Pak Mayudi. Doanya kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan seperti itu ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Nah, sama empu ketika membuat luk lurus itu mempunyai makna filosofi, mempunyai tujuan agar si pemilik keris lurus ini itu tauhidnya lurus. Ketauhidan lurus gitu loh. Jadi kan ada yang luk 3, luk 5 itu mempunyai makna sendiri. Luk 3 apa, 5 apa, 7 apa. Tadi sudah sering saya jelaskan di video-video saya ya. Nah, jadi ketika kita mempunyai luk lurus berarti ketika kita punya keris lurus, oh berarti kita itu berperilaku agar punya keteguhan hati. Karena ketika orang tidak punya hati yang teguh, gampang diombang-ambingkan. Dibawa ke kiri ikut ke kiri, dibawa karena nggak punya pendirian. Kemudian kekuatan iman di mana kita ketika menghadapi goncangan atau ujian hidup, kita tidak mudah terperosok ke kiri maupun ke kanan, karena orang hidup kan mesti lurus. Alip dari wong tua dulu ya Pak ya. Alip ya, harus alip ya. Karena kalau belum tentu belok kanan itu benar. Orang kita harus lurus. Jadi kita itu jangan ke kiri, kita lurus, alip. Walaupun kadang yang alip itu nggak ada temennya. Seperti itu. Oke, kita bahas tentang pamornya sahabat pusaka Jawa. Pamornya cukup istimewa. Pamornya ini full dari bilah sini, ya. Pamornya full, ya. Pamornya ini penuh dan pamornya tegas, jelas ini gagah. Nanti tak bahas satu persatu. Pamornya ikutnya pamor apa Mas? Oh ini pamornya pamor wos futah. Wos artinya
beras atau beras ya, bahasa Indonesia beras ya. Wutah itu tumpah. Was wutah artinya beras yang tumpah, mempunyai makna filosofi. Kita mempunyai kelebihan rezeki sampai berasnya bertumpah-tumpah. Dan mempunyai tuah atau angsar dari pamor was wutah adalah doa dan harapan sang empu agar si pemilik pamor was wutah ini itu mudah mencari rezeki dan juga diberikan ketentraman. Artinya begini, ketika kita mempunyai dimudahkan dalam mencari rezeki, tapi ketika hidupnya tidak tentram, nggak enak. Benar Pak Mayudi? Ya, betul. Orang hidup paling tentram. Tentram. Ya. Kaya nggak tentram? Ya, nggak bisa. Suka dempes di makam Syekh Abdul Qohar, bener nggak? Kesana kan juga pengen tentram ya Pak? Tentram, damai. Ya, janganlah ya, artinya gitu. Jadi leluhur kita, jadi begini, pamor adalah lambang doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal. Kenapa saya bilang sang pemesan awal Pak Mahyudi? Karena ketika orang pesan keris, itu kan Pak, solusinya begini. Empu itu adalah tergolong seorang spiritualis. Ya, seorang penasehat, juga seorang pemberi solusi. Kalau ke kiai mungkin begini Pak. Saya punya masalah, tak kasih wiridan. Tak kasih air, gimana saya mau kasih wiridan, orang sholat aja kagak. Udah kasih matengan aja lah, kasih rajahan. Nah, dulu rajahannya bentuk seperti ini, bentuk pusaka, dan ini bisa untuk bela diri, juga diisi oleh doa-doa khusus. Nah, dengan lambang pamor was wutah, berarti doa yang disematkan adalah doa soal kerezekian dan ketentraman. Ada yang doa untuk kekebalan, ada pamornya beda lagi. Ya, oke. Sekarang kita bahas tentang yang ada di Gonjo. Yang ada di Gonjo juga ini ada pamornya tergolong pamor melumah. Jadi ini ikutnya Gonjo Sekar. Artinya antara bilah dengan Gonjo sama, masih ori. Kadang sahabat pusaka Jawa, bilahnya ori, Gonjonya udah copot, diganti yang baru susulan. Kalau ini masih ori. Nah, kita lihat selorok besinya, ini hitam kebiruan. Banyak. Ini selorok besinya, Bapak bisa lihat nggak? Ini hitamnya semu biru nggak Pak? Kelihatan kayak biru nggak? Iya. Ya? Iya kayak biru. Ini yang namanya selorok. Ada yang warna hijau, ada yang keabu-abuan Pak. Dengan ini kan beda. Kebetulan saya bawa lagi. Ini hijau Pak. Ya. Agak hijau kan? Agak hijau. Ini biru. Agak biru. Ya Pak ya. Nah ini yang namanya selorok Pak. Biar Pak Mahyudi sekalian belajar di sini. Channel YouTube saya Pusaka Jawa Official Pak tuh. Ya nanti kalau pulang ke Banten subscribe, ketemu dengan saya di sini. Sahabat Pusaka Jawa. Terus kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya yang agak lebar dan bilanya yang tebal, di gonjonya pun agak gagah. Terus kemudian di sini di sirah cicaknya yang agak membulat. Ini estimasi tangguh Tuban. Tuban itu ada dua, Tuban Mojopahit dan Tuban Mataram. Tapi kalau kita lihat dari pasikutannya, ini ikutnya Tuban Mojopahit. Kita ketahui Mojopahit kerajaan yang besar. Tuban tempat lahirnya Sunan Kalijaga Raden Said. Kan bapaknya Bupati Wilatikta ya Pak, Tuban. Tuh. Jadi Tuban itu kota yang tua. Nah ini estimasinya adalah tangguhnya tangguh Tuban. Ya, tapi Tuban Mojopahit karena ada Tuban Mataram Islam. Setelah sini Panembahan Senopati, Yogyakarta, Surakarta, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita ringkas makna filosofi secara keseluruhan, ya. Oh, nanti dulu kita bahas condong leleh. Jadi di pusaka itu, Pak, condong leleh itu kemiringan bilah, Pak, ini. Lawung, nek wong ngomong lawung. Ini kan agak miring, doyong. Condong leleh itu ada yang namanya Kartiko, Condro, Buwono. Nah kalau ini apa Mas? Ini condong lelehnya Suryo. Ya, artinya condong leleh Suryo itu lebih banyak untuk kewibawaan, kedudukan, dan tahta. Jadi nanti mungkin Pak Mahyudi bisa menemukan ada yang lurus begini Pak. Ya. Artinya tidak miring loh Pak. Jadi kemiringan ada maksudnya Pak. Jadi leluhur kita itu orang Nusantara. Ini kita bicara Nusantara ya. Nusantara itu tidak cuma Jawa saja. Itu Sumatera, Kalimantan, Bali. Itu leluhur kita membuat bilah pusaka itu sudah sangat hati-hati
dan penuh dengan makna filosofi. Seperti itu. Nah, kalau kita rangkum, doa dan harapan dari Sang Empu adalah agar si pemilik keris ini mempunyai keteguhan hati dan ketauhidan iman yang kuat. Kemudian ketika dia menjalani kehidupan dalam kesehariannya, dimudahkan dalam mencari rezeki, juga diberikan ketentraman dengan lambang pamor wasutah ini. Ya, kemudian dengan lawung atau condong leleh kemiringan bilah pada pusaka ini, ketika dia sudah dimudahkan mencari rezekinya, diberikan ketentraman, dia diberikan kedudukan maupun tahta. Kedudukan tahta tidak mesti harus menjadi raja, jadi RT, RW, lurah, kan seperti itu. Ya Pak ya Pak? Tidak harus. Syukur-syukur jadi bupati, syukur wali kota atau tingkat yang lebih. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya perlu jelaskan bahwasanya pecinta Tosan Aji itu ada 3. Yang pertama suka dengan esoterinya, antikannya saja. Yang kedua suka dengan isoteri, suka dengan isinya. Yang ketiga suka dua-duanya, suka dengan antikannya, bilahnya bagus, terus kedua isinya pun bagus. Nah, tentunya untuk perawatan esoteri dan isoteri berbeda. Nah, biasanya saya dengan rekan saya, Kilandak Jawa, cuman Kilandak Jawa tidak saya bawa. Karena Kilandak Jawa yang akan membahas tentang soal isoteri, isi dari sebuah isi, nama khodami dan lain sebagainya. Kalau saya hanya membahas antikannya saja. Dan kita bermain pusaka, ya, termasuk investasi. Kenapa saya bilang investasi? Ketika kita sudah bisa membagusi warongkone yang tadinya karatan dihilangkan, kemudian ini dijual dengan cepat, gampang. Ya, kita main antikan, tidak bicara isi, apalagi ketika setelah diketahui isinya, namanya dan lain sebagainya, pasti orang lebih senang lagi. Ya, jadi kalau pegang pusaka musyrik itu orangnya, syirik sifatnya, dan namanya syirik itu ada pada hati. Kalau kita pergi ke sini, terus bilang, naudzubillah min dzalik, saya kalau nggak kesini nggak pakai mobil saya nggak sampai, berarti syirik. Kenapa? Percayanya sama mobil sih, ya Pak ya. Iya, padahal jalan kaki pun nyampe walaupun lama, ya Pak ya. Pakai kuda bisa, pakai sepeda bisa, sepeda motor pun bisa, kan seperti itu. Jadi yang namanya syirik itu tergantung pada kita. Pada dasarnya hidup di dunia ini kita pakainya sabab. Kelasnya kita kasbilah. Ya, kita pasti kelas-kelas pakai sabab. Kita mau makan ya harus pakai nasi. Orang Indonesia, orang Barat pakai, kalau kita kelasnya hakikat terus ngomong yang penting makan, coba kamu nggak makan kelenger kan? Hakikatnya yang ngasih kenyang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang makan 1 sendok aja kadang kenyang. Ya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang 1 bakul nggak kenyang. Ya karena yang mengenyangkan dan yang tidak mengenyangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, kita hidup pun sama. Kita hidup. Nah, leluhur kita meninggalkan doa-doa dan harapan kepada anak cucunya lewat benda pusaka seperti ini. Kalau sahabat Pusaka Jawa tidak suka dengan isi-isinya, rawat bilahnya agar tidak karatan, diganti warongkonya yang tadinya rusak, diganti di mana? Channel saya ada, nomor handphone saya ada. Mas, saya punya pusaka tapi nggak dirawat, mau dimaharkan, silahkan ke saya. Mas, saya minta diganti warongkonya, silahkan ke saya ada. Banyak yang ke saya seperti itu. Apa daripada dilarung, dibuang ke laut, dipendem, mending dibuang ke saya dapat duit. Ya Pak Mayudi, intinya kan lepas dari rumah, ya kan? Itu kenapa? Saya percaya, maaf nih, sosok mbah biasanya, mbah, tahu mbah ya, itu bapaknya bapak, itu lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya. Kalau cucunya kelaparan, nih bicara nih, cucunya kelaparan, terus dia punya keris itu pasti jual buat makan cucunya. Jangan sampai bilang, ini warisan mbah saya nggak boleh dijual. Kalau mbah kamu masih hidup, kamu kelaparan buat biaya sekolah, mesti mending dijual buat kamu sekolah. Seperti itu. Nah, yang punya pusaka jangan dilarung, jangan dipotong-potong, syirik musik dan sebagainya. Aduh, kamu bawa ATM, terus pergi terus nggak bawa ATM, bilang aduh saya kayaknya nggak pede, berarti kamu sudah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala sama ATM, sama duit, kan seperti itu. Oke ya sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya.
Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.